Jadi ada form 2 dan 3. Mohon diingat-ingat. Ada form 2 dan 3. Judulnya form 02, form 03 itu seluruhnya ada kegiatan guru pamong. Form 01 kepala sekolah, form 02 dan 03 adalah kegiatan guru pamong. Nah, kawan-kawan sekalian, nah ini berkaitan dengan kegiatan guru pamong. Nah, bagaimana Pak format yang ini? Apakah satu sekolah cukup satu format? Nah, ini berbeda cerita dengan kepala sekolah, kepala madrasah. Kalau ini mereferensi kepada setiap guru pamong, ya. Misalnya di sini nama guru pamongnya Pak Ahmad, ya. Dia membimbing satu orang mahasiswa. Saya ulangi. Misalnya Pak Ahmad ini membimbing mahasiswa bahasa Arab satu orang, maka satu orang inilah yang membuat laporan ini, ya. Jadi kalau yang namanya laporan kegiatan guru pamong sudah merujuk kepada jumlah mahasiswa bimbingannya. Nah, Pak Ahmad ini saya ceritakan, Pak Ahmad ini ternyata dia membimbing dua orang mahasiswa di sini, dua mahasiswa PBA, ya. Maka, nah kalau Pak Ahmad membimbing dua orang mahasiswa, apakah kedua mahasiswa membuat masing-masing satu laporan? Ini tidak perlu. Kalau guru pamongnya membimbing beberapa orang mahasiswa, maka beberapa orang mahasiswa itu cukup dibuatkan satu form saja. Seperti tadi contoh, Pak Ahmad membimbing dua orang mahasiswa, maka dua orang mahasiswa itu dibuatkan laporannya cukup untuk satu guru pamong. Kalau satu orang mahasiswa, otomatis satu laporan. Dua orang mahasiswa, nah jadi guru yang sama, guru pamong yang sama, cukup satu lembar. Ya, ternyata Pak Ahmad ini membimbing empat orang mahasiswa, maka empat orang mahasiswa cukup satu laporan guru pamong. Nah, nanti tuh bagian keuangan akan mengakomodasi kepada jumlah ini nih, kawan-kawan sekalian. Jumlah yang dibimbing. Karena beda berkaitan dengan hak honor yang diberikan kepala sekolah dengan kepada guru pamong. Kepala sekolah itu pembayarannya berdasarkan kegiatan. Jadi per kegiatan. Kalau guru pamong itu per orang yang dibimbing, ya. Maka makin banyak mahasiswa yang dibimbingnya, makin akumulatif sifatnya, ya. Jadi kalaupun ada 4 orang mahasiswa yang dibimbing, maka honornya pun akan kali 4 meskipun nominalnya sangat kecil. Saya tidak akan sebutkan angkanya, cuman kalau kawan-kawan sekalian punya inisiatif, saya pengen gitu kan memberikan sesuatu yang lebih gitu ya, silahkan gitu ya, kawan-kawan sekalian untuk menambahkan karena betul untuk honor yang diberikan untuk para pamong ini, kawan-kawan sekalian, bukan kami yang UIN Jakarta yang men-setting, tapi itu merujuk kepada aturan Menteri Keuangan. Jadi ketika kami misalnya memberikan honor lebih dari pagu yang sudah ditentukan, justru itu menyalahi, akan menjadi temuan BPK. Nominalnya kecil sekali, kawan-kawan sekalian. Untuk guru pamong membimbing kita selama 2 bulan lebih, gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi laporan, jadi satu guru pamong, kalau mahasiswa ini bimbingnya satu, maka formnya satu. Satu guru pamong membimbing beberapa orang, cukup satu format, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ini sudah sifatnya bisa jadi nanti kepala sekolah, misalnya satu sekolah itu satu laporan. Nah, lampiran untuk guru pamong bisa terdiri dari beberapa guru pamong. Misalnya, di sekolah tersebut, satu kepala sekolah, 10 guru pamong, 10 orang mahasiswa. Maka dipastikan akan ada 10 laporan yang masuk dari guru pamong. Ya, kalau setiap guru membimbing hanya satu orang mahasiswa. Ya, nah, begitu. Adapun kegiatannya apa? Kawan-kawan sekalian, biasanya kalian lihat di bagian yang saya kuningkan ini, ya. Poin kegiatan-kegiatan guru pamong dalam hal berkaitan dengan 4 kompetensi guru, misalnya mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian RPP, mendampingi praktek pembelajaran, melaksanakan, ya, kemudian memberikan penilaian praktek mengajar. Jadi kalian tinggal tuliskan di sini aktivitas guru, misalnya pendampingan penyusunan RPP 1, ya, pendampingan pelaksanaan pembelajaran 2, gitu kan. Pak, boleh nggak banyak kegiatannya? Silakan. Yang penting kawan-kawan sekalian yang kalian rasakan selama dibimbing oleh guru dalam konteks kalian melakukan asesimen pembelajaran, silakan dituangkan di sini. Kalau misalnya kalian menambahkan di sini
mendampingi mahasiswa makan bersama. Nah, itu gak usah, ya. Itu gak usah, gak perlu dituliskan. Itu di luar konteks PLP. Mentraktir mahasiswa makan, gitu kan, gak usah, gitu ya. Jadi yang konteksnya hanya konteks dalam hal kegiatan pendampingan kalian selama melakukan kegiatan asistensi mengajar. Tadi itu ya berkaitan dengan empat kompetensi guru ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian dibuat setelah itu seperti biasa, waktunya kapan, gitu ya. Kemudian harus jelas dalam penanggalan ini kawan-kawan sekalian, ini sudah saya sering dapati gara-gara mahasiswa tidak lupa menuliskan tanggal, ya. Akhirnya apa? Bagian keuangan tidak mau bayar, ya. Ketika verifikasi ke bagian keuangan pusat ditolak, dikembalikan. Apa alasannya? Dilingkari, dikembalikan kepada lab, ya. Kemudian lab, ini maksudnya tanggal berapa ini? Gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian pastikan nih penanggalannya harus sesuai. Lupa penulisan 2022 mungkin kalian tulisnya gitu ya. Sama dikembalikan. Jadi bagian keuangan, bagian verifikatornya, bagian keuangan dari pusat itu tidak mau tahu, pokoknya harus sesuai dokumennya ya. Kemudian seperti biasa di bawahnya kalian tambahkan nama guru pamong pengajaran, tanda tangannya, stempel sekolah atau instansi.